Shalom! Ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu. Dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai! Adik-adik, selamat pagi semuanya. Selamat datang di Kebaktian Anak Tabernakel Kasih. Ya adik-adik, di pagi yang cerah ini, hari yang baru, kita mau sama-sama semangat memuji Tuhan. Kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menggerakkan seluruh tubuh kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita juga mau jalan-jalan nih. Kita mau jalan-jalan keliling dunia. Yuk kita angkat satu pujian. Di dalam dunia ada dua jalan. Tiduran jangan-jangan. Yuk semuanya bangkit berdiri yuk. Kita mau sama-sama gerakin nih seluruh tubuh kita, tangan kita, kaki kita untuk memuji Tuhan. Yuk semuanya ikutin gerakan kakak ya. Kita ulang sekali lagi, jalan serta Yesus. Adik-adik harus pilih. Di dalam dunia ini ada dua jalan. Mana yang mau adik-adik pilih? Mau jalan yang lebar atau jalan yang sempit? Yuk adik-adik, boleh silakan duduk. Sekarang kita mau datang
kehadiran Tuhan, kita mau memfokuskan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita angkat satu penyembahan. Hidup ini adalah kesempatan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang baru, hari yang baru Tuhan sudah berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih karena sepanjang malam kami boleh tidur dengan nyenyak Tuhan. Dan pagi hari ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, nafas yang segar, dan terlebih lagi kami bisa datang untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini ya Bapak.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Beracaralah bersama kami ya Bapa, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tolong beri kami kebijaksanaan untuk dapat mempergunakan hidup kami Tuhan, untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji dan menyembah Engkau. Yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, semuanya sama-sama bilang amin. Tetap bangkit berdiri karena kita sama-sama masih mau memuji Tuhan. Tadi kan kakak udah bilang kalau kita mau jalan-jalan. Nah, jalan-jalannya naik kereta. Yuk kita angkat satu pujian, naik kereta. Pilih kereta yang mana? Mau kereta yang besar atau kereta yang kecil? Kereta yang disupirin sama Tuhan Yesus atau kereta yang disupirin sama iblis? Sambil adik-adik pikir, kita sama-sama sekali lagi nyanyian ya. Naik kereta. Buatan iblis, supirnya ngantuk tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Dan senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan, supirnya Yesus, jalannya lurus, siapa mau ikut pergi ke surga. Supirnya Yesus, jalannya lurus, siapa mau ikut pergi ke surga. Adik-adik, dipersilakan untuk duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau mengingatkan adik-adik untuk setiap adik-adik yang mau memberikan persembahan dapat mentransferkannya melalui rekening yang sekarang tertera di layar adik-adik atau nanti ada di akhir ibadah. Selamat memberikan, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik juga diundang untuk ikut Zoom santai bersama kata setiap hari Rabu jam 7 malam. Jangan lupa ajak juga teman-teman atau saudara adik-adik semuanya. Oke, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita mau angkat satu penyembahan. Firman-Mu, Prita bagi kakiku.
kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tadi sudah memuji dan menyembah Engkau. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah kepada kami satu persatu Tuhan. Tolong bantu kakak-kakak kami yang sebentar lagi akan memberitakan firman Tuhan. Kiranya apa yang keluar dari mulut kakak-kakak kami memang berasal daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hancurkan patahkan segala kerja kuasa kegelapan yang mencoba ingin mengganggu kami dalam mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Semuanya sama-sama katakan amin. Silakan duduk adik-adik. Halo adik-adik, apa kabar? Udah lama ya kita nggak bertemu di channel YouTube Tabernakel Kasih. Sekarang adik-adik bertemu lagi dengan Kak Hansen di sini. Sekarang ini kakak mau tanya, apakah adik-adik tahu nggak salah satu tokoh di Alkitab yang bernama Raja Salomo? Raja Salomo, siapa ya? Tapi kakak yakin adik-adik semua pasti tahu. Raja Salomo adalah seorang raja yang sangat hebat. Dia adalah raja yang sangat terkenal dari bangsa Israel. Salomo ini menjadi raja menggantikan ayahnya, Raja Daud. Raja Daud juga raja yang terkenal. Dan Salomo ini merupakan penerus dari Raja Daud. Raja Salomo sangat dikenal karena pada masa pemerintahan Raja Salomo, bangsa Israel dikenal sebagai kerajaan yang sangat hebat, sangat makmur, dan damai. Pada zaman Raja Salomo ini, sampai ada seorang ratu dari negeri Sheba, negeri yang jauh lokasinya dari bangsa Israel. Tapi meskipun negaranya jauh, kerajaannya jauh, dia masih mendengar kabar tentang Raja Salomo. Kabar bahwa ada raja yang sangat bijaksana dan kerajaannya sangat makmur. Karena sangat penasaran, ratu dari negeri Sheba ini berusaha mendatangi Raja Salomo. Sekarang kita lihat dari kitab 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 4-7. Ketika ratu negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh, setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku dalam hal hikmat dan kemakmuran. Engkau melebihi kabar yang kudengar." Nah, dari kisah ini, Raja Salomo dikenal bukan hanya karena kehebatan, kekayaan, dan kemakmurannya, tetapi juga dari hikmat dan kebijaksanaannya. Karena hikmat dan kebijaksanaannya ini yang menyebabkan ratu dari negeri Sheba sangat mengagumi Raja Salomo. Kakak yakin adik-adik juga ingin memiliki kebijaksanaan yang sama seperti Raja Salomo. Kalau arti dari kata bijaksana sendiri, artinya adalah selalu menggunakan akal budinya dengan pengalaman dan pengetahuan. Kemudian arif, tajam pikiran, pandai, dan hati-hati. Yang dimaksud di sini adalah cermat, teliti apabila menghadapi kesulitan dan sebagainya. Dan arti dari kebijaksanaan adalah kepandaian untuk menggunakan akal budi.
kecakapan, kemampuan untuk bertindak apabila menghadapi kesulitan. Nah, kalau kita ingin mendapatkan kebijaksanaan, kita perlu lihat apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Amsal 2 ayat 11 berkata demikian. Kebijaksanaan akan memelihara engkau. Kepandaian akan menjaga engkau. Jadi sama seperti arti dari kebijaksanaan, firman Tuhan ini juga bilang kebijaksanaan merupakan suatu kemampuan yang sangat penting untuk kita punyai. Kalau kita punya kebijaksanaan, kalau adik-adik punya ini, maka adik-adik akan mampu menggunakan akal, pikiran, kecerdasan untuk menghadapi semua kesusahan, menghadapi semua kesulitan dan masalah, sehingga adik-adik bisa keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Nah, untuk memiliki kebijaksanaan, kita perlu belajar dari teladan Raja Salomo. Sekarang kita lihat dari kitab 2 Tawarik pasal 1 ayat 7-12. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Berkatalah Salomo kepada Allah, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang, ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini?" Berfirmanlah Allah kepada Salomo, "Oleh karena itu yang kau ingini, dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang. Tetapi sebaliknya, engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau." Nah, ini yang diminta Raja Salomo. Raja Salomo berdoa kepada Tuhan, dia tidak minta berkat, dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta nyawa musuhnya, dia tidak minta juga umur panjang, tapi Raja Salomo minta hikmat dan kebijaksanaan. Maka kita juga perlu mengikuti teladan Raja Salomo untuk memilih, mengutamakan, mencari hikmat dan kebijaksanaan. Kita lihat untuk mencari hikmat dan kebijaksanaan ini dalam kitab Amsal apa yang dikatakan. Dalam Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Seperti doa Raja Salomo tadi, yang mengutamakan untuk mendapat kebijaksanaan, permulaan dari mendapatkan kebijaksanaan itu adalah takut akan Tuhan dan mengenal Allah. Kalau kita mengutamakan Tuhan dalam kegiatan kita sehari-hari, maka Tuhan juga akan memberikan kepada kita kebijaksanaan. Kalau dalam kitab Mazmur, ada juga yang mengajarkan tentang kebijaksanaan. Kita lihat Mazmur 119 ayat 66. "Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik.
sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Nah, dari ayat ini mengatakan untuk mendapatkan kebijaksanaan dan pengetahuan, sebagai anak-anak Tuhan kita perlu belajar dan membaca firman Tuhan dengan tekun. Karena firman Tuhan akan mengajarkan kita dan membuat kita menjadi bijaksana. Dengan kita belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan, ikut dalam ibadah, mendengarkan firman Tuhan, kita akan belajar untuk menjadi orang yang bijaksana. Dalam ayat yang lain, dari kitab Amsal 13 ayat 1 berkata begini, anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Dalam ayat ini kita juga diajarkan untuk mendengarkan apa yang diajarkan oleh orang tua kita. Kita harus belajar sebagai anak-anak, harus taat sama orang tua. Kita harus belajar menghormati orang tua kita. Kalau kita belajar taat dan menghormati orang tua, Tuhan juga akan memberikan kebijaksanaan. Selanjutnya juga dalam Amsal 13 ayat 20 berkata begini, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah, kita juga harus menjaga pergaulan kita, lingkungan pergaulan, teman-teman kita bergaul, teman-teman kita main. Kita harus hati-hati, kita harus memilih pergaulan kita. Bergaulah dengan orang bijak, kita akan menjadi bijak. Jadi, jangan membiasakan diri untuk bergaul sama orang-orang yang jahat. Kita harus menghindar dari pergaulan yang buruk, pergaulan yang toksik, yang gak benar. Tapi kita harus berteman, memilih teman, memilih pergaulan dengan orang-orang yang bijak, yaitu orang-orang yang sama mencari Tuhan. Orang yang sama-sama takut akan Tuhan, yang sama-sama mau belajar untuk mengenal Tuhan, supaya kita sama-sama bisa menjadi orang bijak. Jadi kita sekarang ini belajar mengenai kebijaksanaan. Yang pertama, cari Tuhan. Minta sama Tuhan buat mendapatkan hikmat dan kebijaksanaan. Yang kedua, kita harus rajin belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan rajin beribadah mendengarkan firman Tuhan, supaya jadi bijak. Yang ketiga, kita juga harus ingat, kita harus taat sama orang tua kita. Dan yang terakhir, kita harus menjaga pergaulan kita. Dengan melakukan ini, kakak yakin Tuhan pasti memberkati kita dan membuat adik-adik menjadi bijaksana. Ya, untuk ayat hafalan kita hari ini diambil dari Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Sekali lagi, dari Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Yuk, sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami belajar tentang kebijaksanaan. Tuhan, tolong supaya kami menjadi anak-anak yang bijaksana, kami memiliki kebijaksanaan, supaya kami tahu bagaimana kami menjalani hidup kami sehari-hari, bagaimana kami menghadapi masa depan, kami bisa keluar dari setiap masalah, kami bisa menghindari dari setiap kesulitan. Kami berdoa, ajar kami Tuhan, supaya kami takut akan Tuhan dan mencari Engkau, supaya kami boleh mendapatkan kebijaksanaan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.